Assalamualaikum, salam sukses, salam petani tulen. Pada video kali ini saya akan melakukan proses pengapuran pada lahan tanaman budidaya kangkung yang saya lakukan proses penanaman itu di samping rumah, dan saya lakukan bertahap ya, hampir setiap hari, dan proses pemanenan juga hampir setiap hari. Dan pada saat ini saya akan melakukan proses pengapuran khusus untuk bedengan yang dua yang sudah saya tanami kemarin. Saya tidak sempat videokannya proses penanamannya. Bagian ini saya sudah olah lahan kemarin dengan cara mencangkul ya, secara manual. Dan ini kemarin tidak sempat saya melakukan proses pengapuran. Jadi pada hari ini saya melakukan proses pengapuran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan manfaat kapur bangunan ya kawan-kawan. Jadi pengapuran saya menggunakan kapur bangunan ya, bukan menggunakan dolomit. Namun manfaatnya kurang lebih sama dengan dolomitnya, yang mana kapur bangunan ini berfungsi untuk menaikkan pH tanah, karena kapur bangunan ini memiliki pH antara 12 sampai 13 ya, lebih tinggi daripada dolomit. Kemudian kandungannya itu Ca ya, CaO, kalsium oksida, yang mana ini lebih siap serap dibanding kita menggunakan dolomit yang masih dalam senyawa kimia CaCO3 ya kawan-kawan, yang mana masih dalam bentuk karbonat. Kalau ini CaO yang siap serap oleh tanaman, dan dimana kapur bangunan ini lebih hemat dibandingkan penggunaan dolomit atau kaptang ya, yang mana setiap 1 kilo kapur bangunan ini saya gunakan untuk pengapuran menggunakan kapur bangunan ini. Ketika di saat musim hujan itu penggunaan kapur bangunan lebih bagus ya kawan-kawan, karena dia lebih cepat menaikkan pH tanah ketimbang dolomit. Kalau misalkan dolomit kita gunakan itu proses menaikkan pH-nya itu agak lambat ya kawan-kawan, dibandingkan dengan menggunakan kapur bangunan seperti ini. Jadi ketika misal pH tanah itu netral, proses penyerapan unsur haranya akan lebih baik ya kawan-kawan, ketimbang tanaman atau lahan yang memiliki pH asam. Proses penyerapan unsurnya itu akan terhambat, sehingga tanaman akan mengalami yang namanya mudah terserang penyakit, pertumbuhan lambat. Jadi proses pengaplikasiannya saya akan perlihatkan nanti video pengaplikasiannya. Dan untuk tanaman kangkung saya sekarang yang bisa dipanen itu bagian sana ya kawan-kawan, itu sudah siap panen. Dan kemudian mulai dari itu sampai ke sini itu belum siap panen ya kawan-kawan, sampai sini. Dan ini merupakan lahan budidaya kangkung saya, yang mana yang tanaman ini sudah 4 kali proses tanam tanpa melakukan jeda waktu ya kawan-kawan. Jadi habis panen langsung ditanami kembali. Ini sudah proses penanaman 4 kali, dan bagian atas itu sudah 3 kali ya kawan-kawan. Ketika sudah panen dan ditanami kembali, itu proses penanaman 4 kali. Dan untuk panenan yang tanaman yang ketiga kalinya ini kawan-kawan ya, meskipun tidak terlalu bagus, tidak terlalu ideal, namun cukup lumayan ya kawan-kawan, standar. Ini juga tidak dilakukan proses pengendalian hama maupun penyakit ya. Jadi wajar ketika ada serangan hama maupun penyakit. Dan ini ada beberapa tanaman yang terserang penyakit ya, khususnya penyakit bercak daun yang bintik kuning itu ya kawan-kawan. Contohnya seperti ini ya, bintik kuning, di bawahnya putih ya kawan-kawan, putih, bawahnya putih ya.
Contohnya seperti ini, dia putih. Ini merupakan penyakit ya. Untuk proses pengendaliannya kita bisa menggunakan fungisida, namun saya tidak gunakan fungisida ya kawan-kawan, baik itu fungi maupun insek. Jadi saya biarkan saja, meskipun terserang penyakit tidak jadi masalah ya kawan-kawan. Ini lahannya cukup sempit juga ya, jadi tidak jadi masalah ketika tidak dilakukan pengendalian hama penyakit, karena meskipun terserang penyakit seluruhnya tidak mungkin diserang penyakit ya. Belum terserang seluruhnya sudah kita panen, jadi masih ada beberapa tanaman yang masih normal seperti itu ya kawan-kawan. Jadi sudah beberapa hari ini tidak turun hujan lagi ya kawan-kawan, dan kelihatan tanahnya cukup kelihatan kering ya kawan-kawan, karena ini tanah liat. Ketika terkena paparan sinar matahari kelihatan kering permukaan, padahal bagian bawahnya ini cukup banyak menyimpang air ya, karena tanah liat. Oke, barangkali itu saja kurang lebih yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalam.